pagi teman-teman, welcome back to Cinta Delima Channel. Apa kabar semua teman-teman aku? I hope you be fine. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mensupport channel aku dan mengunjungi channel aku. Oke teman-teman, di video aku kali ini aku mau segera sharing masalah dokumen keimigrasian di Hong Kong yang saat ini lagi hot news gitu ya. Jadi teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang masalah ketenaga kerjaan, mungkin teman-teman bisa disimak, jangan di skip ya. Karena informasi kalau di skip itu nanti kita nggak tahu semuanya gitu. Tapi di sini aku ada yang sambil baca ya, karena informasi itu harus tepat banget, kita nggak boleh sembarangan comot gitu. Jadi aku sambil baca gitu ya. Di sini aku mau kasih info teman-teman, kalau aku membaca di media lokal di Hong Kong yang berbahasa Indonesia itu tentang pengajuan kontrak kerja, visa kerja sebanyak 319 yang ditolak oleh imigrasi Hong Kong gitu ya. Pengajuan kontrak kerja sebanyak itu ditolak itu meningkat 93%. Ini pada tahun 2020 itu yang yang visanya itu tidak diloloskan ya gitu ya, ditolak oleh imigrasi itu sebanyak 319 pengajuan visa hopping yang ditolak gitu ya. Ini pada tahun 2020 itu meningkat 93% dari tahun 1918 gitu ya. Jadi itu banyak sekali peningkatannya, dan ini membuat was-was gitu ya buat teman-teman, terutama teman-teman yang melakukan break kontrak gitu. Jadi teman-teman, di sini aku mau kasih sharing aja gitu ya. Ini di sini pengajuan kontrak kerja ini, Departemen Imigrasi Hong Kong telah menolak 319 aplikasi pengajuan visa kerja dari sektor rumah tangga asing PRT pada tahun 2020 ya. Ini meningkat banyak ya. Ini atau yang dicurigai sebagai pengganti pekerjaan atau job hopping, kata Menteri Keamanan Hong Kong Rabu 3 Februari 2021. Dalam rapat Dewan Legislatif, Sekretaris Keamanan John Lee mengatakan ini merupakan peningkatan 93 dari jumlah visa yang ditolak tim khusus pada tahun 2018. Lembaga ini juga banyak sekali job hopping itu yang ditolak ya, kayak meningkatnya tuh tajam banget gini ya. Ini Lee mengatakan dari 1.776 dari 74.253 aplikasi dari pekerja rumah tangga asing tahun lalu dirujuk ke tim khusus yang menyelidiki kasus-kasus yang mencurigakan. Jadi pengajuan visa-visa yang sedemikian banyak, yang sampai 1 juta lebih itu tadi, itu yang mengajukan kan sekitar 74.000 ya, itu terus yang dipilih untuk dilakukan di tim khusus itu ada sampai 1.000 lebih ya, 1 juta lebih. Kenapa? Karena mereka seperti mencurigai alasannya itu kayak nggak tepat gitu, kayak pokoknya nggak tepat gitu menurut mereka itu jadi mereka harus diajukan ke tim khusus kayak gitu. Itu bisa diloloskan apa enggak gitu. Itu banyak banget ya. Di sini job hopping merusak hubungan kerja dan menyebabkan ketidaknyamanan dan menyebabkan ketidakadilan dan ketidaknyamanan bagi pemberi kerja, kata Lee ya. Karena menurut mereka, Lee mengatakan ini sebagai tanggapan atas pernyataan dari anggota Let's Go Dr. Priscilla Yung, mengatakan majikan akan mengalami kerugian finansial yang lebih besar karena memperhentikan pekerja rumah tangga sebelum waktunya di atas biaya yang sudah tinggi untuk mempekerjakan seorang pembantu rumah tangga asing di Hong Kong. Jadi sini aku sharing sama teman-teman, aku jelasin sebenarnya aku nih di sini bukan membela siapa-siapa ya, bukan membela sebagai pemberi kerja majikan dan juga teman-teman sebagai pekerja gitu ya. Kenapa? Kita lihat posisi kita aja masing-masing kayak gitu ya. Karena yang tahu posisi kerja teman-teman juga ya teman-teman sendiri kan ya gitu. Karena posisi kerja kita tuh memang nggak sama gitu ya, berbeda-beda gitu. Jadi teman-teman yang mengerti sendiri. Jadi di sini aku ulas saja gini. Tentang job hopping ini, mereka menggarisbawahi bahwa job hopping ini adalah memberikan ketidakadilan dan ketidaknyaman oleh pemberi kerja gitu. Dan pemberi kerja itu siapa sih? Pemberi kerja itu adalah majikan. Nah, di sini aku ulas contohnya begini ya. Ketika majikan ingin mengambil seorang bos, ingin mengambil kita dari Indonesia sana gitu ya, itu mereka tuh harus punya uang yang banyak ya. Di akomodasi itu kan kita punya dokumen diri kita, gimana sih aku tuh mau ngambil PRT dari luar negeri, contohnya mereka harus punya uang banyak. Ada sekitar, kalau nggak salah aku dengar dulu, 300.000 dolar Hong Kong, yaitu kalau uang Indonesia sekitar 700 juta gitu ya. Kita harus punya uang
Minimal itu 300 dolar Hong Kong atau uang Indonesia itu 7.000, sekitar hampir 7.000 lah, 700.000 dolar Hong Kong kayak gitu. Oh my god, 700 juta gitu ya, hampir 700 juta baru boleh kita ambil pembantu gitu ya. Jadi itu memang banyak banget. Nah selain itu, karena kalau mereka nggak punya uang banyak sesuai ketentuan tuh nggak diloloskan imigrasi, karena takutnya mereka nggak bisa mensupport gaji kita dan semuanya, dan akan menyebabkan masalah gitu ya. Jadi memang yang udah ambil pembantu itu sepertinya orang biasa, tapi mereka itu banyak duit gitu ya. Di sini gini, contohnya waktu dia mau mengambil kita juga itu ya, mereka harus punya banyak uang, terus mereka juga punya banyak waktu, mereka menyempatkan waktunya untuk pergi ke agensi untuk memilih mana yang akan dipekerjakan di rumahnya. Itu juga dia kadang harus berhenti, break dari kerjanya. Terus juga itu mereka membayar biaya-biaya akomodasi itu banyak banget gitu ya. Contohnya tiket pesawat dan sebagainya. Apalagi zaman sekarang di saat corona ini, tiket pesawat itu mahal karena pesawat itu jarang yang terbang gitu ya. Nah belum itu juga sekarang, coba teman-teman teliti ya. Sekarang di Hong Kong itu karantinanya itu 21 hari ya, bukan 14 hari ya. Dan karantina itu harus di hotel atau di tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh pemerintah Hong Kong. Jadi nggak bisa sembarangan. Contohnya teman-teman diterbangkan dari Indonesia terus ditaruh aja di tempat yang lebih murah buat karantina, itu nggak boleh gitu ya. Itu harus sesuai dengan ketentuan pemerintah Hong Kong di hotel-hotel yang sudah ditunjuk ya. Nah di situ ya. Itu contohnya gini aja, kalau kalkulasinya contohnya nih, satu hari itu 500 Hong Kong ya, itu uangnya ya buat biaya karantina, buat kita tinggal di situ. Nah itu berapa kalau 21 hari itu sudah hampir 11 juta ya, itu sekitar sudah 10.500 ya, itu ribu dolar Hong Kong, itu kalau uang Indonesia sudah hampir 18 juta ya gitu ya. Itu buat karantina aja ya. Itu buat stay-nya, terus buat makannya 3 kali sehari, terus buat swab-nya lah, buat pemeriksaan kesehatan itu dilakukan dalam jangka mungkin berapa minggu sekali. Kalau 3 kali 4 kali itu sudah berapa gitu ya. Terus ditambah biaya makannya itu tadi 500 itu tadi. Nah terus di Hong Kong ini contohnya visa aku datang tanggal 1, berarti aku harus mulai masa kerja aku dihitung dari tanggal 1 sampai tanggal 30 nanti aku digaji gitu ya. Bayangin, tapi dalam masa kita itu majikan harus menggaji kita ya, dari visa kita udah turun tanggal 1 tadi contohnya. Jadi tanggal 30 itu majikan udah harus menggaji kita. Tapi kita ingat, selama kita penerbangan setelah kita terbang dari Indonesia itu, kita kan terbang kalau visa kita sudah turun ya, sudah ada izin tinggal. Terus 21 hari kita tuh di hotel, 21 hari itu di hotel, dibiayain sama majikan ya, sama bos kita. Tempat akomodasi 21 hari itu juga 501 hari bos yang bayar ya. Memang bos sih, memang iya sih gitu. Terus makannya, terus biaya swabnya. Selama 21 hari kita keluar dari situ, kita kerja di rumah mereka selama 9 hari ya kurang lebih. Itu dia harus membayar gaji kita full. Jadi mereka tuh kayak double pengeluarannya, finansialnya gitu ya. Jadi di sini ketika mereka tuh sudah sudah melakukan hal itu, majikan sudah milih kita, sudah menerbangkan kita dari Indonesia, terus mereka sudah mengikuti mengikuti ketentuan dan karantina sebagainya, habis banyak uang. Terus teman-teman itu dipekerjakan di rumah majikan, contohnya baru sekitar 2 bulan, 3 bulan, teman-teman merasa nggak cocok apa ya. Itu bukan salahnya teman-teman juga sih, aku nggak tahu, karena itu tadi kondisi kerja itu berbeda-beda gitu ya. Aku nggak bisa nyalain siapa-siapa gitu. Terus itu teman-teman bilang mengebreak kontrak kerja ya, break kontrak kalau kita bilang. Jadi aku dari pihak kita yang di pekerjaan yang melakukan pemberhentian kerja. Jadi sebagai pihak pemberi kerja yang sudah kehabisan banyak uang finansial ini, mereka ngerasa ada ketidakadilan gitu atas semua ini gitu ya. Karena kalau kita sudah ngomong kita nggak mau kerja di situ, mereka nggak berhak untuk memaksa kita gitu ya. Jadi ya kita harus mau nggak mau mereka harus mengeluarkan kita meskipun mereka sudah kehabisan banyak uang kayak gitu ya. Di sini kan mereka ngerasa tidak adil, tidak diberikan keadilan gitu sama kita. Tapi kadang kita sendiri sebagai pekerja mungkin ya ada yang tidak cocok, atau mungkin perlakuan mereka yang tidak manusiawi itu membuat kita melakukan break kontrak kayak gitu ya.
di sini akhirnya imigrasi kenapa sekarang susah sekali untuk memberikan visa untuk yang break kontrak kayak gitu ya. Tapi kalau buat teman-teman yang misalkan mau ganti majikan tapi sudah selesai di majikan yang lama itu, teman-teman bisa ganti ya gitu ya. Itu bakal diloloskan kayak gitu. Terus kayak misalkan aku udah di bos aku ini, terus aku mau renew kontrak lagi, itu bakal diloloskan ya. Yang tidak yang terus contohnya teman-teman juga yang break kontrak tapi alasannya itu real banget, kayak alasannya tuh memang bener-bener nggak bisa dipertahankan, itu mungkin imigrasi juga akan kasih visa. Cuma yang benar-benar tidak dikasih visa tuh kalau teman-teman sebentar-bentar break, sebentar-bentar itu break kayak gitu, kayak job hopping, kayak ganti-ganti terus kayak gitu. Jadi kayak majikan tuh kayak ngerasa dirugikan gitu. Jadi mereka nggak kayak sekitar 2% kayak yang ya sekitar 2% lah, kurang dari 2% yang diloloskan gitu. Jadi sedikit sekali, contohnya ada 100 aplikasi pengajuan visa, itu yang akan diloloskan mungkin sekitar cuma 5 atau berapa orang gitu. Jadi teman-teman aku harap hati-hati banget yang mau ngeberi kontrak kayak gitu. Jadi teman-teman harus kalau bisa aku saranin untuk bertahan selama 2 tahun ya. Selama itu mungkin majikan cuma cerewet sih, cuma galak sih, yang penting mereka masih kasih kita makan, mereka nggak pukul kita, kita masih mendapatkan gaji. Aku harap teman-teman bisa bertahan sampai finish kontrak, karena teman-teman kalau ngeberi kontrak sekarang susah banget dapat untuk, meskipun kita gampang, kita pergi ke agensi dapat majikan gampang, tapi imigrasi dia nggak segampang itu untuk memberikan visa. Dan ketika imigrasi nggak bisa memberikan visa, nggak ada yang bisa berkutik ya, kita nggak ada yang bisa membantu, termasuk agensi itu nggak bisa. Kenapa? Karena pihak imigrasi sendiri yang memberikan izin tinggal, nggak memberi visa gitu. Jadi kita di sini hati-hati banget, daripada kita harus nanti kalau aku kalau kerja itu nggak terlalu ngikutin kata hati aku, perasaan aku ya. Intinya aku bekerja, dia bayar aku, sedikit-sedikit cerewet ya is okay, namanya juga bekerja gitu ya. Jadi aku nggak terlalu ikutin kata hati aku gitu. Jadi karena aku ingin sukses gitu ya. Dan alhamdulillah aku tuh sukses banget. Aku tuh selama 16 tahun lebih ya aku di Hong Kong, aku sukses gitu ya. Karena aku ternyata nggak bandel gitu ya. Kalau orang bilang, kamu nggak bersih-bersih ini, padahal aku baru bersih-bersih 2 menit, aku bilang iya aku bersihin lagi gitu aja. Kayak itu yang penting dia happy gitu aja ya. Pokoknya teman-teman harus aku ingin teman-teman itu bertahan ya sampai finish kontrak ya, ditahan-tahanin ya, daripada nanti kita ngeberi kontrak terus kita pulang ke Indonesia, kita harus mulai dari awal lagi, terus kita cari lagi, nanti kita juga belum tentu dapetin yang seperti kita mau gitu ya, kecuali kita laki gitu ya. Oke, itu tadi sharing-sharing dari aku masalah visa kerja 319, pengajuan visa job hopping yang ditolak oleh imigrasi. Aku teman-teman harap take attention for this. Terima kasih yang udah menyimak video aku. Kita ketemu lagi di my next video.